saya akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum pendidikan agama Islam di MTS. Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau pelatihan. Di mana secara garis besarnya menurut UU Republik Indonesia, tujuan pendidikan agama Islam ialah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman siswa terhadap ajaran Islam, sehingga ia menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia dan baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa maupun dan bernegara. Untuk memenuhi kewajiban setiap pemeluk agama untuk mengetahui dan mengamalkan dasar-dasar agamanya, pendidikan agama Islam di sekolah MTS termasuk pada penyelenggara yang kedua, yaitu program pendidikan yang bertujuan membina siswa serta menjadikan seorang yang taat menjalankan perintah agamanya, bukan untuk menjadikan sebagai ahli dalam bidang Islamnya, karena itu sudah diatur sendiri, sudah ada jalannya sendiri. Dan juga pendidikan Islam di MTS yang sudah berorientasi pada keagamaan Islam mempunyai sebuah program pembelajaran yang bertujuan untuk 1. Menjaga akidah dan ketakwaan peserta didik. 2. Menjadi landasan untuk lebih rajin mempelajari dalam ilmu-ilmu agama. 3. Mendorong peserta didik untuk lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dari pendidikan agama Islam ini untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, dan penghayatan pengajaran Islam, sehingga bisa menjadi muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadinya. Dan demikian, pendidikan agama Islam bisa disimpulkan bahwa mempunyai tujuan yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan secara teoris saja, tetapi juga untuk dipraktekkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya mengenai konten atau materi pembelajaran kurikulum pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah. Dalam pembelajaran kurikulum pendidikan agama Islam pada tingkatan ini, materi yang diberikan harus berdasarkan dari ketentuan-ketentuan yang ada dari dua sumber, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, materi pendidikan agama Islam juga diperkaya dengan hasil ijtihad para ulama, sehingga ajaran-ajaran pokok yang disampaikan ini bersifat umum, rinci, dan mendetail, agar nantinya dapat menghasilkan lulusan siswa sesuai dengan tujuan kurikulum pendidikan agama Islam tersebut. Kemudian dalam kurikulum pendidikan agama Islam itu juga tersusun 4 mata pelajaran sesuai dengan Permenak nomor 2 tahun 2008, yaitu yang pertama mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, kemudian mata pelajaran yang kedua yaitu Fikih, kemudian yang ketiga itu Akidah Akhlak, kemudian dan yang keempat Sejarah Kebudayaan Islam. Keempat materi itu merupakan ruang lingkup kurikulum pendidikan agama Islam yang disajikan pada sekolah-sekolah yang berciri khas Islam atau madrasah. Kemudian pendidikan agama Islam ini juga menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan sesama manusia, kemudian hubungan manusia dengan manusia itu sendiri atau dengan tubuhnya, kemudian manusia dengan alam sekitarnya. Pendidikan agama Islam pada jenjang Madrasah Tsanawiyah. Apa itu metode? Metode merupakan cara melakukan atau menyajikan atau menguraikan, memberi contoh atau memberi latihan pada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Metode-metode dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di jenjang Madrasah Tsanawiyah sangatlah beragam, di mana metode yang digunakan melalui proses pengamatan atau proses analisis terhadap materi yang akan disampaikan kepada peserta didik menggunakan metode yang sesuai, di mana metode tersebut antara lain yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan penyajian materi melalui guru yang dikemukakan secara langsung kepada peserta didik, di mana pendidik memberikan materi di depan kelas secara langsung. Yang kedua, metode tanya jawab.
di mana pendidik setelah memaparkan materi atau memberikan informasi, memberikan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan kepada peserta didik. Metode ini sering digunakan ketika kuis ataupun ulangan. Dan ketiga yaitu metode diskusi. Apa itu metode diskusi? Metode diskusi adalah pemberian masalah atau topik yang bersangkutan dengan bahan ajar, di mana pendidik memberikan topik yang akan didiskusikan dalam satu kelompok itu, sehingga memerlukan sikap yang demokratis dalam pengambilan keputusan atau hasil diskusi dari topik yang telah diberikan. Kemudian yang keempat yaitu metode observasi. Apa itu metode observasi? Metode observasi ini dilakukan secara sistematis mengenai tingkah laku yang terlihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung, biasanya dalam hal akhlak, menggunakan metode observasi ini. Selanjutnya ada yang kelima yaitu metode problem solving atau pemecahan masalah. Penyajian pembelajaran dengan cara siswa dihadapkan dengan satu masalah yang harus dipecahkan dan diselesaikan. Pada metode ini menitik beratkan pada pemecahan masalah yang dipikirkan secara rasional, logis, benar, dan tepat, guna mengembangkan pola pikir peserta didik atau problem solving itu sendiri, baik secara kelompok maupun tugas-tugas mandiri. Dan yang keenam yaitu metode partisipatorik, di mana peserta didik diikutkan serta dalam kegiatan yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat, dapat dikatakan sebagai praktek dalam materi yang telah dipaparkan. Contohnya, guru memberikan informasi mengenai sifat ikhlas atau dermawan, atau jangan kita bersikap ria atau sombong. Nah, setelah mendapatkan materi itu, peserta didik, tadinya sudah mendapatkan materi seperti ini. Berarti saya harus mempraktekkan yang telah disampaikan oleh pemateri ataupun guru. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dalam pendidikan agama Islam. Dalam pendidikan agama Islam, evaluasi diadakan untuk mengetahui apakah berhasil atau tidaknya pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi yang digunakan dalam kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan MTS yaitu meliputi yang pertama, tugas, yang kedua, observasi, yang ketiga, portofolio. Portofolio yaitu menilai kemajuan belajar dalam memecahkan masalah. Yang keempat, tes. Tes itu sendiri yaitu mengerjakan lembar kerja. Dalam evaluasi kurikulum, sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Evaluasi kurikulum memegang peran sangat penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Evaluasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam didasari dengan tujuan yaitu yang pertama, perbaikan program. Pihak pengembang kurikulum perlu mengembangkan kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang sedang dikembangkan serta usaha yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan mengetahui kelebihan dari kelemahan itulah diperlukan adanya evaluasi. Yang kedua, dalam hal ini evaluasi kurikulum lebih menjadikan input evaluasi untuk melakukan perbaikan dengan evaluasi yang sudah dikembangkan. Dapat kita simpulkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini adalah kurikulum penyempurna dari kurikulum sebelumnya, serta kurikulum ini sudah diatur oleh pusat, yang mana kurikulum pendidikan agama Islam dan budi pekerti masuk dalam kurikulum kelompok A. Kurikulum ini mencakup beberapa subjek yang diajarkan, yakni ada 6, Al-Quran dan Hadis, Akidah dan Akhlak, Fikih, Sejarah Peradaban Islam, dan Bahasa Arab. Dan yang kita tahu, kurikulum pendidikan agama Islam dan budi pekerti di MTS tersedia dalam 3 jenjang, yakni kelas 7, 8, dan 9. Kurikulum pendidikan agama Islam dan budi pekerti memiliki keunggulan dari mulai perencanaannya, pendekatan, hingga evaluasinya. Kurikulum pendidikan agama Islam dan budi pekerti 2013 di MTS ini sebelumnya terfokus pada domain kognitif, namun dalam pembaharuan ini maka ada 3 aspek yang sangat diunggulkan, yakni
pendekatan secara kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Tidak lupa pedagogik peserta didik juga diasah untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, inilah mengapa pendidikan agama Islam menjadi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selain mengutamakan pengetahuan, pendidikan agama Islam dan budi pekerti juga mengedepankan manners atau tata krama untuk memberikan afeksi kepada lingkungan sekitar dan dengan baik. Beberapa hal yang bermanfaat lainnya adalah guru bukan lagi seseorang yang hanya mentransferkan ilmunya, tapi juga menjadi mediator atau penengah di dalam kelas. Peserta didik itu termotivasi, kreatif, serta inovatif dalam proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru itu bukan lagi seorang diktator dalam arti hanya menyuruh, memberitahu, namun juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang dengan jalan mereka. Hal yang bagus lainnya adalah mulai adanya pengelolaan yang baik dan menetapkan SKL, standar kompetensi kelulusan. Ya, kita tegaskan lagi bahwa kurikulum pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini bukan lagi sekedar menilai dalam segi pengetahuan, namun juga manners atau tata krama, sikap yang baik. Tiga ini tetap menjadi tujuan utamanya, yakni manners atau sikap, kemampuan, dan pengetahuan. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga sangat saintifik serta mengikuti perkembangan zaman. Itulah kesimpulan dari telaah kurikulum pendidikan agama Islam dan budi pekerti di MTS yang telah kita bicarakan dari awal hingga sekarang ini. Demikian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan baik tutur kata ataupun materi yang disampaikan, kami dari kelompok 5 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.